Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang berbahagia, rahimani wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa diri majelis kita kembali, kegiatan yang termasuk dari kegiatan yang Allah sukai dari para hambanya, yang menjadi sebab dari dikehendakinya seorang hamba mendapatkan kebaikan dan mudahkannya jalan menuju surga apabila yang dikaji atau dibahas dalam majlis tersebut adalah perkara-perkara yang terkait dengan meningkatkan keimanan atau meningkatkan ketaatan kepada Allah dan memperbaiki keadaannya dalam kehidupan. Hal ini sebagaimana sabda Nabi kita SAW menyebutkan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kebaikan, maka dia jadikan faqih dalam agamanya. Faqih yaitu mengerti tentang hukum-hukum Allah yang terkait dengan amalnya, sehingga dia bisa beramal dengan sesuatu yang Allah ridha dan meninggalkan sesuatu yang menyebabkan Allah murka. Juga sebagai jalannya untuk meniti jalan surga, seperti yang disabdakan Nabi kita SAW, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa meniti jalan untuk mempelajari ilmu, maka dengan jalan itu yang dia lalui, Allah memudahkan baginya jalannya untuk menuju surga. Maka suatu nikmat yang besar ketika kita masih dimudahkan untuk bisa hadiri majlis ilmu, mengambil faedah dari ayat-ayat Allah dan juga wasiat-wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga tak lupa kita sampaikan salawat dan salam pada pemimpin kita dan teladan kita dan orang yang kita paling cintai lebih dari segala sesuatu, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang yang mengikuti beliau. Dan semoga dengan salawat yang kita sampaikan ini menjadikan kita orang-orang yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengikut dan umat beliau dan berhak mendapatkan syafaat dari beliau dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bersama faedah yang kita ambil dari kitab Al-Wadih atau penjelasan tentang hukum-hukum ibadah yang diambil dari kitab Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Masih dari kitab Shalah, kitab yang ditulis oleh Fadlatul Syekh Dr. Muhammad Badi' Musa hafizahullah taala, memasuki pembahasan yang ke-11 dari kitab Shalah, yaitu salatul jamaah. Tentang salat jamaah. Apakah yang maksud dengan salat jamaah? Salat jamaah adalah salat yang dikerjakan oleh seorang muslim bersama selainnya dalam mengerjakan salat fardu atau salat yang dianjurkan untuk berjamaah. Minimal jamaah 2 orang.
dan maksimal tidak terhingga. Sehingga apabila ada satu orang sholat bersama temannya, bersama yang satu memimpin atau menjadi imam dan yang lainnya mengikuti, maka itulah jamaah. Ini tentang sholat jamaah. Adapun sholat jamaah ini dibahas oleh para ulama karena pertama diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 43 Allah berfirman waqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar rafi'in. Hendaklah kalian melaksanakan salat. Ini perintahnya masing-masing. Kalian melaksanakan salat. Juga menunaikan zakat dan ruku, yaitu salat bersama orang yang ruku. Allah beritakan salat, yaitu salat 5 waktu fardu. Masing-masing terkena kewajiban. Kemudian juga menunaikan zakat. Umumnya para ulama mengatakan salat dan zakat tidak bisa dipisahkan. Karena keduanya rukun dari rukun Islam yang fardu. Sehingga orang yang mengingkari kewajiban zakat sama dengan mengingkari kewajiban salat. Yaitu keluar dari Islam. Oleh karena Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu memerangi orang yang mengingkari penunaian zakat. Dan yang meninggalkan zakat maksiat. Sebagaimana meninggalkan salat. Kemudian di akhir ayat disebutkan warka'u ma'ar raki'in dan rukulah bersama orang yang ruku'. Di sini hikmah Allah Azza wa Jalla, Allah sebelumnya menyebutkan waqimus shalah. Dan tegakkan oleh kalian salat 5 waktu, fardu ain. Di akhir ayat warka'u ma'ar raki'in dan rukulah bersama orang yang ruku'. Allah tidak katakan wasallu ma'al musallin. Dan salatlah bersama orang yang salat. Seperti di awal ayat ini. Tentu ada hikmah. Ada faedah ilmu yang kita ambil. Di antaranya bahwa miswab dari lafaz ini warka'u ma'ar raki'in bahwa gerakan-gerakan salat dari berdiri sampai sujud itu disebut dengan rakaah. Yang kita kenal. Rakaah. Rakaah diambil dari kata ruku'. Oleh karenanya pendapat yang kuat kapan seseorang mendapatkan satu rakaat ketika salat berjamaah adalah ketika seorang makmum dia bisa mendapati ruku' bersama imam. Nanti kita sebutkan insya Allah tentang perbedaan pendapat masalah ini untuk faedah. Yang terakhir ayat ini menjelaskan warka'u ma'ar raki'in, ruku'lah bersama orang yang ruku'. Itu interfaedahnya adalah bahwa seseorang ketika salat berjamaah dia dikatakan mendapatkan satu rakaat bersama imam ketika dia bisa ruku' bersama imam. Dia tidak mendapatkan ruku'nya maka dia tidak mendapatkan rakaat tersebut. Apakah dia mendapatkan sujud atau tasyahud, tidak mendapatkan rakaat tersebut. Yang kedua, Allah katakan warka'u ma'ar raki'in, ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'. Perintah. Lafaznya warka'u ma'ar raki'in, ruku'lah bersama yang ruku'. Dan perintah asal maknanya wajib. Sehingga salat bersama orang lain, salat 5 waktu, hukumnya wajib. Nanti akan kita ambil faedah insyaallah. Ini ayat yang pertama yang menjelaskan tentang perintah salat berjamaah. Lalu apa hukumnya salat berjamaah? Hukum salat berjamaah
Ulama berbeda pendapat tentang masalah ini. Antara sunnah muakkadah dengan fardu. Fardunya fardu ain. Mereka mengatakan sunnah karena itu dilaksanakan di awal Islam dan masa seterusnya oleh kaum muslimin. Sehingga suatu amalan dikatakan sunnah bila dikerjakan sejak zaman Nabi SAW dan dilaksanakan kaum muslimin, tapi tidak ada perintah khusus yang mewajibkan. Maka mereka berpendapat sunnah karena ini. Yang kedua, menekankan sunnah muakkadah. Apa itu sunnah muakkadah? Artinya sunnah yang ditekankan, tidak ditinggalkan. Karena Nabi SAW, beliau melaksanakan salat berjamaah dan tidak meninggalkannya, baik dalam keadaan safar atau tidak safar. Adapun yang fardu, maka mereka mengatakan wajib karena perintah dari Allah dan perintah dari Nabi SAW, bahkan perintahnya dari Allah saat dalam keadaan perang pun demikian diperintahkan salat berjamaah. Ini gambar tentang hukumnya, nanti kita jelaskan lebih lanjut insyaallah ta'ala hal tersebut. Untuk mengetahui suatu perbuatan dari sisi hukum, harus kembali kepada dasar hukumnya. Dalam masalah amal. Dan ini tidak lepas dari wahyu. Apakah ayat Quran atau hadis Nabi SAW. Asalnya ini. Kemudian beliau tidak dijumpai dalam ayat. Beliau tidak dijumpai juga dalam hadis Nabi SAW. Tapi kemudian kaum muslimin dari masa awal Islam sampai hari ini, ulamanya sepakat akan hal tersebut, maka itu juga wajib. Atau yang kita kenal dengan ijma'. Itu ulama berpendapat dan sepakat dari masa ke masa. Itu namanya ijma'. Makanya dasar hukum dari suatu amal dikatakan wajib. Kemudian dilihat jenis dalilnya. Dilihat jenis dalil. Yang pertama, ada dalil yang menjelaskan tentang perintah. Maka bila kita mendapati dalil menyebutkan tentang perintah atau larangan, ini menjelaskan hukum. Jadi kita juga harus kenal tentang jenis dalil. Yang kedua, apabila ada dalil menyebutkan tentang keutamaan, maka ini menjelaskan tentang kedudukan amal. Tentang kedudukan amal. Apakah diampuni dosa atau masuk surga, ini namanya kedudukan amal. Dan yang ketiga, dalil yang menjelaskan tentang cara beramal. Nah, untuk mengetahui hukum, keutamaan, atau cara beramal, maka dilihat jenis dalil tersebut. Bila keliru, maka jelas akan tidak sesuai dengan maksud. Nah, yang kita dapati, sebagian ahli ilmu yang berpendapat bahwa salat jamaah hukumnya sunnah, ternyata mereka berdalil dengan dalil keutamaan. Mungkin kita semua tahu tentang dalil tersebut. Itu sabda Nabi SAW dalam beberapa riwayat, diantaranya, salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah.
Salat jamaah lebih utama pahalanya dari salat sendirian sampai 27 kali lipatnya. Ini keutamaan. Sehingga bila dalil itu keutamaan, maka tidak dijadikan sebagai dasar hukum. Nah, sehingga kita harus bisa menilai dalil yang dibawakan oleh ulama kita dan mereka jelaskan sehingga kita bisa mengambil faedah. Baik, kita kembali pada kitab ini. Beliau katakan fadluha, keutamaan salat jamaah. Setiap amal yang disyariatkan dalam Islam pasti punya keutamaan. Disebutkan atau tidak disebutkan, keutamanya pasti ada. Minimalnya. Menuai pahala sampai 10 kali lipat. Ini masuk dalam hadis secara umum, al-hasanatu bi'asyri amthaliha. Satu kebaikan, nilai pahalanya 10 kali lipatnya, itu minimal. Dan sebagian amal, walaupun sepele, ini minimal keutamaannya. Dan secara umum, bahwa amal-amal kebaikan bukan hanya memberikan pahala, tapi ada dua keutamaan yang sangat diharapkan oleh kita yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Maknanya apabila ada keutamaan itu, maka kita diperintahkan bersegera mengerjakannya. Jangan lambat. Jangan tidak peduli. Karena itu cermin iman seseorang. Keutamaan yang pertama, yaitu diampuni dosa. Keutamaan yang kedua, menghantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bila kita mendapati ada satu amal dijelaskan oleh Nabi SAW, barang siapa beramal demikian, maka akan diampuni dosa yang telah lalu. Atau barang siapa beramal demikian, maka akan masukkan ke dalam surga, maka maknanya kita diperintahkan untuk bersegera mengamalkan amal tersebut. Sebagai ciri ketakwaan hamba. Dari mana Ustaz? Ustaz mengatakan harus segera melaksanakannya. Dari mana? Dan itu ciri dari ketakwaan. Dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Ali Imran, di ayat 133 di antaranya, Allah firmankan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wasari'u, bersegeralah kalian. Allah yang perintahkan. Bersegeralah kalian. Untuk apa? Untuk melaksanakan amal-amal yang dengannya disebab untuk kalian dosa kalian diampuni oleh Tuhan kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mendapatkan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi yang dipersiapkan bagi orang yang bertakwa. Jelas sekali. Lalu apa keutamaan salat jamaah di sini, Ustaz? Keutamaan salat jamaah sangat banyak. Kita bacakan dulu apa yang disampaikan penulis di sini, Hafizul Ta'ala, dan kita ambil faedah. Kata beliau, salatul jama'ati fil masajid min a'zami sya'airil Islam wa adhhariha. Salat jamaah di masjid-masjid merupakan syiar Islam yang paling agung dan paling nampak. Di sini beliau katakan salat jamaah itu di masjid-masjid. Maka yang Allah firmankan di surat Al-Baqarah tadi, warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama orang yang rukuk, asalnya adalah di masjid. Apa yang maksud dengan masjid? Makna masjid ada dua macam. Yang pertama makna secara umum, yang kedua makna secara khusus. Makna secara umum yaitu seluruh tempat yang ada di muka bumi.
Ini berdasarkan sabda Nabi SAW, wa ju'ilat liyal ardu masajid, dan Allah menjadikan bumi ini untukku sebagai masjid. Jadi maknanya kata sebagian ulama, kalau kita sedang dalam perjalanan lalu mendapati masuknya waktu sholat, maka dimanapun kita sholat boleh, kecuali tempat yang dilarang oleh Nabi SAW, seperti kuburan, kandang onta, tempat buang hajat, dan semisalnya. Asalnya itu masjid. Itu boleh jadikan tempat sujud atau tempat untuk sholat. Ini makna umum. Namun, ada makna yang kedua, itu makna khusus, yang di sana ada syariat terkait dengan makna ini, yang diajar oleh Nabi kita SAW, yaitu bangunan yang dibangun khusus untuk sholat berjamaah, yang di sana dikumandangkan adzan, disyariatkan ketika masuk membaca doa, keluar juga baca doa, dan ketika masuk dianjurkan sholat sunnah 2 rakaat. Itu masjid. Ada gambaran ya? Ada masjid mana secara umum, yaitu seluruh tempat atau seluruh lahan, mau sawah, mau kebun, mau jalan, mau bangunan, semuanya masjid. Kalau digunakan untuk sholat. Tapi tidak ada syariat tahiyatul masjid. Mana yang kedua, mana khusus, yaitu bangunan seperti ini. Bangunan. Apakah bangunan itu seluruhnya atau sebagian? Mana apabila bangunan dibangun dari awal semua untuk masjid, makin hukumnya hukum masjid. Tapi tempat yang lain bangunan lalu dikhususkan untuk masjid sebagiannya. Seperti di komplek perkantoran, gedung bertingkat, gedung tingkat 10 dikhususkan tingkat kelima misalkan untuk masjid. Maka hukum masjidnya tingkat ini saja. Atau satu ruangan. Maka tempat itu berupa bangunan, disyariatkan di sana segala yang terkait dengan masjid. Itu tadi, masuknya baca doa, keluarnya juga, lanjutkan sholat tahiyatul masjid, dikumandangkan adzan di sana, diadakan sholat jamaah. Dan masjid yang berupa bangunan ada 2 macam juga. Ada masjid saja, ada masjid jami'. Masjid saja ini yang biasa kita kenal dengan nama musholla atau langgar, apalagi Pak? Tajuk atau misalnya. Bangunan ini masjid, disyariatkan segala sesuatu yang disyariatkan oleh Nabi SAW untuk bangunan masjid. Tetapi tidak ditegakkan sholat Jumat. Adapun masjid jami', maka masjid yang ditegakkan sholat Jumat, seperti masjid kita ini. Masjid jami'. Hukumnya sama, cuma itu perbedaannya. Itu masjid. Lalu Ustaz, bagaimana kalau sholat jamaahnya di rumah atau di suatu ruangan? Diperbolehkan apabila jauh dari masjid yang ada, sehingga apabila menuju masjid tersebut khawatir banyak madarat, itu tertinggalnya waktu sholat atau unsur-unsur keburukan lainnya.
Ini diantaranya. Adapun apabila masjid yang ada itu dekat, maka salat jamaah didekatkan di masjid tersebut. Tidak di rumah atau tidak di ruangan tersendiri, tapi ke masjid. Karena hikmah Allah Azza wa Jalla disyaratkannya salat jamaah di bangunan masjid ini untuk izhar syiar salat, menampakkan syiar salat. Kemudian juga untuk iktilaf bainal muslimin, yaitu adanya ikatan batin seorang muslim dengan yang lain, saling mengenal, saling mengetahui keadaannya, dan semisalnya banyak. Dikatakan min a'dhabi syiar Islam, termasuk syiar Islam yang paling besar dan paling nampak. Maknanya kalau begitu kita diperintahkan menegakkannya sebagai wujud takwa. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hal tersebut di surat Al-Hajj. Allah sebutkan surat Al-Hajj di ayat yang ke 32. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah siapapun orangnya yang bisa mengagungkan syiar-syiar Allah, itu syariatnya, maka itu bukti dari ketakwaan yang ada dalam hatinya. Jadi ketika seorang hamba dia melaksanakan syiar Allah, itu syariatnya, maka itulah wujud takwanya. Semakin semangat dalam menegakkan syiar agama Allah sesuai dengan aturannya, semakin nampak ketakwaannya pada hamba tersebut. Berikutnya beliau katakan, wajtima'ul muslimin fil masajid liadai shalah al-maktubah, maka berkumpulnya muslimin dari berbagai suku, berbagai keturunan, asal muasal di masjid-masjid yang ada untuk menunaikan salat wajib berjamaah fihi tawasul bainal muslimin. Di sana ada tawasul, kata beliau. Apa tawasul? Yaitu hubungan, pertemuan antara muslimin dengan yang lainnya. Sehingga mereka bisa saling kenal walaupun kenal wajah. Nah, mengenal muslimin satu sama lain, khususnya mereka orang-orang saleh, sangat kita butuhkan, Bapak Ibu sekalian. Kita butuh banyak kenal dengan orang-orang saleh. Walau sekilas. Yang manfaatnya akan dirasakan nanti di akhirat. Sebagaimana hal itu Allah telah firmankan di dalam kitabnya di surat Az-Zukhruf. Allah firmankan di surat Az-Zukhruf di ayat yang ke-67. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang yang berteman akrab di dunia nanti di akhirat akan menjadi musuh satu terhadap yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Nah tadi salat jamaah itu termasuk syiar Allah, dan orang yang melaksanakan menghidupkan syiar Allah itu ciri dari ketakwaan. Ini faedah yang jarang kita menghadirkan faedah tersebut ketika kita mendapati syarat Allah Subhanahu wa taala. Memberikan kita motivasi, semangat untuk salat jamaah di masjid. Beliau katakan juga wa tahqiqu masalihihim, juga dalam rangka menunaikan maslahat manusia, jamaah masjid. Ini barangkali yang kurang kita munculkan
di masjid-masjid lingkungan kita. Jamaah masjid itu beraneka ragam. Ada yang ekonominya kuat, ada yang sedang, ada yang lemah. Apabila muslimin di suatu lingkungan mereka jarang ke masjid atau sedikit yang ke masjid, tidak akan tahu di lingkungannya mana yang lemah, ekonominya mana yang sakit, mana sedang butuh, tidak akan tahu. Tapi ketika hadir di masjid mereka tahu. Secara mazhar, yaitu secara penampilan. Oh, fulan penampilannya begini, bajunya, mohon maaf sebagai contoh saja, dan menggunakan bajunya kusut, tidak kena setrika, warnanya sudah pudar, ada robek sana, berarti dia ekonominya lemah. Nah, kita yang diberi kemampuan harta lebih ketika mengeluarkan zakat, kemana mengeluarkannya? Orang ini. Kita kenal dia orang rajin ke masjid. Ketika kita punya kelebihan rezeki, kita sedekah kepada dia. Ketika tidak hadir, kenapa ini? Bisa jadi dia sakit, bisa jadi dia sibuk mencari makan dan sebagainya. Itu diantaranya bentuk dari hikmah salat berjamaah. Wa tilafu qulubihim, dan mengikat hati satu dengan yang lain. Ikatan hati seorang muslim dengan saudaranya itulah wujud dari syiar iman. Ya Nabi kita sampaikan SAW, la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salam bainakum. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak sempurna iman kalian sampai kalian saling mencintai satu dengan yang lain. Apa itu cinta? Ikatan hati satu dengan saudaranya yang merasakan keadaan dia. Senang ikut senang, susah ikut susah. Yang kurang dibantu, yang butuh pertolongan ditolong. Demikian. Maka itu ikatan hati. Sampai saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan, kata beliau, sesuatu yang bila kalian amalkan akan saling mencintai, sebarkan salam di antara kalian. Nah, ketika kita tahu di masjid, ketemu assalamualaikum satu sama lain. Ini syiar yang besar yang jarang diperhatikan. Wa ta'allumuhumul ilma syar'i min kitabi rabbihim wa sunnati nabiyyin SAW. Dan yang utama juga adalah kita menjadi tahu, oh di masjid kita ini ternyata ada pengajian. Tafsir Quran, tafsir hadis dan semisalnya. Oleh karena ulama kita menganjurkan untuk imam masjid, bila memang tidak ada pengajian di masjid tersebut, imam masjid dia yang membimbing jamaahnya untuk mengetahui ilmu, walau sedikit demi sedikit. Demikianlah kebiasaan Nabi kita SAW. Beliau ketika selesai memimpin salat berjamaah, beliau berbalik badan menghadap jamaah. Nanti akan disebutkan insyaallah hal tersebut. Kemudian ketika beliau melihat kondisi jamaah, beliau sampaikan nasihat, menyampaikan ilmu tentang apa yang dibutuhkan oleh jamaah. Mereka sangat dianjurkan di masjid-masjid di tempat kita tinggal. Imam masjid membacakan kitab tentang fikih, contohnya Bulughul Maram, membacakan hadis-hadisnya saja, sehingga jamaah menjadi tahu, oh wudhu itu begini ya, oh sholat itu begini, nah, tahu syariatnya. Atau Riyadhus Shalihin, nasihat tentang bagaimana menjadi orang bertakwa, jadi orang beriman, dan semisalnya. Sehingga di masjid itu kita mendapatkan apa yang kita butuhkan dari ilmu. Dan kita semua butuh pada ilmu. Ya, butuh pada ilmu. Beliau katakan wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa, dan di samping itu salat berjamaah di masjid akan bisa bersama menegakkan syariat Allah. Apa itu? Saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.
dalam kebaikan dan ketakwaan. Saling bantu, saling tolong, tadi sudah kita sebutkan. Wa ghairi dzalika mimma ja'ala salatal jama'ati min afdalit ta'at wal qurubat. Dan masih banyak lagi kalau kita hitung keutamaan dari salat berjamaah yang merupakan ketaatan kepada Allah yang afdal, yang utama. Dan cara dalam mendekatkan diri kepada Allah allati hatha 'alaiha syari' al-hakim, yang sangat dianjurkan oleh pembuat syariat ini. Zat yang maha adil, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syarat salat berjamaah perintahnya langsung dari Allah. Di surat Al-Baqarah tadi ayat 43 di antaranya. Kemudian setelah beliau menjelaskan tentang secara global keutamaan tadi, baru beliau membawakan beberapa hadis yang terkait dengan hal tersebut. Kita bacakan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, salatul rajuli fil jama'ati tad'ufu ala salati fi baiti wa fi suqihi 25 di'fan, wa dzalika annahu idza tawadda fa ahsana al-wudu' thumma kharaja al masjid la yukhriju illa salah lam yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah wa hutta anhu biha khati'ah fa idza shalla lam tazal malaikatu tusalli alaihi ma dama fi musallahu Allahumma shalli alaihi Allahumma arhamhu wa la yazalu ahadukum fi salatin man tadhara shalah. Subhanallah. Hadis yang sangat mulia dan indah secara makna. Kata Nabi SAW, salatnya seseorang bersama jamaah di masjid, bukan di rumah ya, di masjid, dilipat gandakan nilai pahalanya daripada salatnya di rumahnya sendiri. Nah ini. Atau di pasarnya, di tempat jual belinya. Kalau di pasar ada masjid, maka bukan masjidnya, bukan di pasar, tempat jual belinya. Sampai 25 kali lipat. Dan ini caranya. Ini keutamaan yang pertama. 25 kali lipat pahalanya. Keutamaan yang pertama. Yang kedua, wa dzalika annahu idza tawadda, seseorang bila ingin salat berjamaah dia wudunya di rumah. Ustaz, terus di rumah tidak harus. Tapi keutamaan berwudu di rumah. Lalu melakukan wudu dengan wudu yang terbaik. Nah, kita jelaskan tentang cara berwudu yang terbaik. Kemudian keluar menuju masjid untuk salat berjamaah, maka tidak ada yang membuatnya keluar dari rumahnya menuju masjid kecuali salat. Jadi bukan saya mau belanja ke minimarket tapi salat jamaah duluan. Nah, ini bukan. Tapi keluarnya memang untuk salat, selesai pulang lagi. Maka apabila seperti itu, tidaklah dia melangkahkan kakinya, dua kakinya kanan dan kiri, melainkan diangkat derajatnya dan dihapuskan dosanya. Riwayatnya mengatakan kaki kanannya mencatatkan pahala, kaki kirinya menghapuskan dosa. Ini keutamaan yang kedua. Kemudian beliau katakan juga, apabila sholat itu sholat jamaah selesai, atau kalau ulama bahkan mengatakan sholat tahiyatul masjid selesai, atau sholat sunnah, dia tetap duduk di tempat sholatnya, maka dicatat, atau maka malaikat bersalawat kepadanya. Jadi malaikat bersalawat kepadanya selama tetap duduk di tempat sholatnya. Nah, contoh sekarang ini, tetap duduk di sini di masjid. Dari sholat maghrib menunggu sholat isya, mendapatkan salawat malaikat. Apa isi salawatnya? Allahumma shalli alaihi, Allahumma arhamhu. Ya Allah, berikan dia salawat dan rahmatilah dia. Salawatnya makhluk untuk makhluk, kata ulama, yaitu permohonan ampunan kepada Allah. Kalau salawatnya Allah kepada makhluk,
itu artinya pujian. Jadi kalau kita membaca doa Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad SAW, ya Allah berikan salat kepada Nabi kita Muhammad SAW, artinya ya Allah muliakan dia. Kalau malaikat bersolawat untuk makhluk, maka maknanya ampunan dosa. Permohonan untuk ampunan dosa. Lalu keutamaan berikutnya, wala yazalu ahadukum fi salatin man tadhara salat, dan seseorang kalian selama tetap duduk di tempat salatnya sampai menunggu salat berikutnya, maka dicatat sedang melaksanakan salat. Sedang melaksanakan salat. Hanya Allah yang tahu berapa pahalanya. Jadi untuk sekali salat jamaah di masjid, maka banyak keutamaan. Hadis kedua kata beliau, An Utsman radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man tawadda fasbagal wudu, thumma masya ila salatin maktubatin wa shallaha mal imam ghufira lahu dzanbuh. Barang siapa berwudu kemudian menyempurnakan wudunya. Ini wudunya di mana ya? Di rumah. Wudunya di rumah. Lalu menyempurnakan wudunya. Menyempurnakan itu artinya semua batasnya tidak terlewat. Contohnya membasuh tangan sampai sikunya. Membasuh wajah, semua batasnya. Itu namanya sempurna. Jangan ada yang terlewat. Kemudian dia berjalan untuk sholat wajib di masjid. Maka ketika dia sholat bersama imam, diampuni dosanya. Jadi ternyata sholat jamaah itu sebab dari diampuninya dosa. Di surat Ali Imran tadi bagaimana? Kalau ada amal yang menjadi sebab dosa kita diampuni oleh Allah atau sebab masuknya kita dalam surga, maka bersegera. Hadis terakhir yang dibawakan, Nabi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, inna a'dhaman nasi ajran fi shalah ab'aduhum ilaiha mamsha fab'aduhum. Walladhi yantadhir salah hatta yusalliha mal imam a'dhamu ajran min alladhi yusalliha thumma yanam. Sesungguhnya orang yang paling besar pahalanya dalam salat berjamaah adalah yang paling jauh jarak rumahnya. Kemudian dia berjalan. Jadi semakin jauh jarak, semakin besar pahalanya. Karena langkahnya semakin banyak juga. Tentang berjalan, ulama beda pendapat. Apakah berjalan ini berjalan kaki atau berjalan dengan kendaraan? Sebagian mengatakan jalan kaki karena berjalan. Yang mengatakan, oh tidak, masuk juga dengan kendaraan karena kendaraan juga berjalan. Karena dulu kendaraannya dengan hewan. Hewan kakinya melangkah. Nah, ini termasuk dalam makna tersebut. Kemudian beliau katakan di sini, dan seseorang yang sholat di masjid, selama dia menunggu sholat berikutnya bersama imamnya, maka pahalanya lebih besar daripada orang yang sholat berjamaah, kemudian pulang dan tidur. Jadi menunggu sholat juga ada pahalanya. Ini penjelasan beliau tentang keutamaan dari sholat berjamaah. Dan masih ada sisa waktu beberapa menit ke depan. Ada bentuk hukumnya, nanti pemaparannya kita lanjutkan insya Allah di majlis berikutnya. Demikian juga hukum-hukum yang terkait dengan sholat berjamaah, agar kita semakin jelas tentang syariat Allah yang mulia ini, dan tidak lagi kita menyanyiakannya, kan ini adalah
keutamaan yang besar dan kita bisa panen pahala dengan sholat berjamaah. Apa yang baik semua diberkahi dan dimudahkan untuk mengamalkannya, dan apa yang keliru semua dimaafkan dan diampuni dosa kita sekalian. Barangkali ada dari jemaah yang ingin menyampaikan sesuatu, maka dipersilakan. Silakan Abang. Tidak ada. Baik, saya kira demikian. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa da'wana rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.